Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pria dan wanita diciptakan Allah untuk saling berpasangan. Menjaga kerukunan dan keharmonisan adalah sifat-sifat yang disukai oleh Allah. Romantis, penuh kemesraan, itu adalah bumbu-bumbu agar sebuah hubungan dapat semakin terikat. Namun bagaimana apabila kemesraan tersebut diumbar di depan publik? Wajar atau tidak? Kita akan bahas fenomena ini bersama dengan Bapak Kiai Haji Said Akil Siroj dalam Risalah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu memupuk kasih sayang, apalagi terhadap pasangan. Banyak hal dilakukan agar kasih sayang tersebut semakin terpupuk. Salah satunya dengan bermesraan. Bermesraan pun tidak melulu dalam bentuk bersentuhan fisik. Menggunakan panggilan sayang, memberikan hadiah atau kejutan, juga termasuk salah satu cara agar kasih sayang dan keharmonisan pasangan semakin terasah. Lantas, bagaimana jika kemesraan tersebut terlihat atau diperlihatkan di depan umum oleh mereka, pasangan yang sudah memiliki ikatan pernikahan yang sah? Apakah hal ini diperbolehkan dalam agama Islam? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini kita mau berbicara temanya tentang pasangan. Pasangan yang menunjukkan keharmonisan dan kemesraannya di depan publik. Tapi sebelum sampai ke sana, saya kepengen tanya, bagaimana sih sebenarnya pasangan atau hubungan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Perjodohan merupakan ibadah. Nikah merupakan ibadah, bahkan ibadah yang universal. Di setiap agama ada pernikahan. Hatta agama primitif, agama pedalaman, suku pedalaman, ada pernikahan. Kemudian pernikahan itu idealnya begini. Seandainya ada orang non-muslim, Kristen atau Katolik lah, sudah punya anak 4, sudah punya cucu, kemudian masuk Islam. Ya. Itu akad nikahnya tidak diulang, tidak perlu diulang. Artinya akad nikah mereka di gereja itu sah. Setelah masuk Islam, akad nikah di gereja itu sah. Tinggal dia mandi, baca syahadat, kalau laki-laki ya khitan, dan akad nikahnya sudah sah. Itu artinya akad nikah ini merupakan akad yang ideal. Maka pernikahan itu bukan hanya iseng, bukan hanya melampiaskan kebutuhan biologis, tapi dalam rangka ta'abbud, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, meneruskan regenerasi umat Nabi Muhammad, umat manusia Bani Adam, yang semuanya diberi kewajiban mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai universal, nilai-nilai langit, teologis, agar kita, masyarakat manusia di dunia ini, hidup dengan di atas nilai, di atas idealisme yang kita sama-sama kita sepakati. Nah, kalau pasangan pastilah semuanya berharap hubungannya itu harmonis. Ya. Adakah Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk membina hubungan yang harmonis itu, Pak Kiai? Dalam hadis Rasulullah bersabda, bercanda itu negatif. Bercanda itu jelek, tidak terpuji. Bahkan sering bercanda mengakibatkan pada ujungnya pertengkaran atau saling tersinggung. Waduh, saya sering kali bercanda nih, Pak Kiai. Kecuali canda antara suami dan istri. Kecuali katakanlah saling merayu, saling memuji. Ah, itu saya tuh. Ya, dalam suasana yang positif, suasana yang menjadikan suasana ini semakin mesra, itu sangat-sangat terpuji. Bahkan sunnah sudah dilakukan oleh Rasulullah terhadap istri-istrinya. Sering bercanda juga Rasulullah. Sering, katakanlah bahasa vulgarnya bercumbu rayu lah dengan istrinya. Menyebut pasangan kita dengan panggilan sayang, cinta, nggak apa-apa gitu ya? Ya, Rasulullah memanggil Siti Aisyah Humaira, ya, perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Itu artinya begitu artinya. Perempuan remaja
Humaira ya, bentuk small Humaira yang pipinya berwarna kemerah-merahan. Jadi luar biasa. Rasul telah memberikan contoh kepada kita semua. Jadi memang demikian, sebaik-baiknya suri tauladan bagi kita manusia umat saat ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya nanti kita akan coba bertanya kepada Pak Kiai, bagaimana sih apabila kita menunjukkan kemesraan kita, kemesraan dengan pasangan di hadapan umum, wajar atau tidak? Setelah yang satu ini, boleh nggak sih sebenarnya kalau kita menunjukkan hubungan kita yang harmonis bersama pasangan, tapi di depan umum? Kalau pasangannya istri sendiri boleh-boleh saja, asal masih sebatas yang wajar. Nah, batasannya? Memiliki hubungan yang harmonis adalah impian setiap pasangan. Dengan keharmonisan dalam rumah tangga, pasangan suami dan istri bisa menciptakan kehidupan yang selaras dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa sajakah batasan bermesraan yang diajarkan Islam bagi pasangan? Kita lanjutin nih Pak Kiai. Boleh nggak sih sebenarnya kalau kita menunjukkan hubungan kita yang harmonis bersama pasangan, tapi di depan umum? Kalau pasangannya istri sendiri boleh-boleh saja, asal masih sebatas yang wajar. Nah, batasannya? Tidak sampai ciuman. Misalkan kalau hanya duduk bersama, tangannya merangkul, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berpegangan Berpegangan tangan, berboncengan. suami istri loh ya, suami istri, Iya. nggak apa-apa. Asal tidak sampai yang bisa menjadikan kita kehilangan martabat lah. Budaya kita kan masih menganggap tabu kalau berciuman di depan umum. Itu kan budaya barat yang seperti itu. Iya. Budaya kita orang timur, beragama, berakhlak, tidak pantas lah walaupun dengan istrinya sendiri berciuman di muka umum. Kalau sekedar duduk bersama, bercanda gurau, pegang tangan, no problem. Masalahnya kan Ya. kadang kita suka bertemu dengan banyak orang. Seringkali orang juga menganggap, berlebihan banget sih. Ngapain sih di depan umum harus tunjuk-nunjukkan seperti itu? Karena ada yang mungkin merasa sensitif. Dia dengan pasangannya tidak segitu mesranya seperti layaknya kita dengan istri kita. Gimana tuh Pak Kiai? Ya, niatnya bukan untuk menunjukkan, bukan untuk pamer. Kita lagi mesra sendiri kok. Ngapain menunggu komentar orang lain? Misalkan saya dengan istri saya sendiri, duduk bersama, bercanda sambil pegang-pegang tangan, urusan saya dong. Bukan niat pamer, bukan niat menunggu komentar orang lain seperti apa reaksinya, bukan. Sedang membuat suasana yang tersendiri lah, itu nggak apa-apa. Nah, Asal suami istri sekali lagi ya. Nah, iya itu dia bicara tadi kan ditegaskan suami istri, Iya. tapi kenyataannya dalam pemandangan kita Sehari-hari. sehari-hari, saya seringkali melihat anak-anak di bawah umur, Iya. mereka belum menikah sudah jelas, itu tidak hanya sekedar berjalan bersama temannya, tapi sudah berani bergandengan tangan, yang bukan memang merupakan mahramnya Itu gitu loh. tetap haram, itu haram. Haram hukumnya pakai. Hukumnya haram. Tidak ada jalan yang mentolerir, memperbolehkan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri saling bergandengan tangan atau merangkul, apalagi sampai lebih dari itu, nggak boleh. Walaupun mengatasnamakan loh, enggak ini kan teman saya dalam berteman ini biasa loh begini, nggak boleh pakai. Secara norma Islam, budaya itu sudah menyinggung budaya kita sebenarnya, sudah menyinggung ajaran Islam kita. Tidak ada dalam Islam kebebasan bergaul, nggak ada. Pergaulan ada batasnya kalau laki dan perempuan. Itu pasti akan menimbulkan fitnah. Maka dalam Al-Quran, jangan mendekati perzinaan. Artinya jangan berbuat hal-hal yang bisa menjurus kepada perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan berbuat hal-hal yang mendekati perzinaan. Apalagi zinanya dong. Itu sudah ada larangan dengan tegas, dengan eksplisit, sharih dalam Al-Quran. Tidak boleh kita berbuat sesuatu yang bisa menjurus ke arah sana. Nanti resikonya kalau sudah terjadi, na'udzubillah, terutama sekali bagi si perempuan, resikonya besar sekali. Nanti ada sanksi sosial, ya, menjatuhkan martabat
keluarganya, belum lagi dosanya dengan Allah. Janganlah kita mendekati zina. Namun bagi Anda yang sudah resmi berpasangan, suami dan istri, silakan saja Anda menunjukkan kemesraan itu. Tapi ingat, harus ada batasannya. Jangan sampai menunjukkan hal-hal Anda sedang bercumbu. Kalau hanya sekedar berpegangan tangan, Anda berangkulan, bahkan itu bisa menjadi motivasi bagi pasangan lain yang mungkin hubungannya sedang kurang harmonis, sehingga akhirnya mereka terinspirasi untuk memperbaiki dan bisa menjadi pasangan yang harmonis seperti layaknya hubungan Anda juga. Kita akan sambung lagi bincang-bincang kita masih bersama dengan Pak Said Akhil, tentunya dalam risalah setelah yang satu ini. Ya tidak, jangan sampai ada sedikit pun rasa negatif, buruk sangka sedikit pun terhadap Rasulullah, terhadap saya, itu dosa besar. Maka Rasulullah pun untuk menghilangkan, menyelamatkan para sahabatnya supaya tidak suudzon kepada beliau pertegas, ini istri saya, jangan khawatir, kamu jangan suudzon, kira-kira begitu. Net. Hubungan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah adalah tujuan dari adanya pernikahan. Namun banyak yang belum mengerti betul apa sebenarnya konsep dari 3 kata yang selalu diucapkan untuk mendoakan pasangan yang baru memulai salah satu ibadah tersebut. Lalu apa sebenarnya arti dari kata sakinah, mawadah, dan warohmah? Nah, kalau sekarang dari sisi sebaliknya, kalau tadi tidak apa-apa menurut Pak Kiai apabila kita menunjukkan kemesraan selama ada batasannya di hadapan publik. Tapi ini dari sisi kita yang seringkali mungkin merasa, ngapain sih pasangan itu kok terlihat begitu mesra? Karena mungkin saat ini kita sedang tidak begitu harmonis dengan pasangan kita. Cara menjaga mulut kita, menjaga sikap kita, melihat hal-hal yang sebenarnya penuh dengan kebaikan seperti itu gimana sih? Suatu ketika Rasulullah bergandengan di jalan dengan Ummu Salamah, istri beliau. Kebetulan sudah mulai gelap. Padahal maghrib lah, setelah maghrib. Berpapasan dengan sahabat. Rasulullah segera mengatakan, ini istri saya. Kata sahabat, na'udzubillah, astagfirullah. Masa saya suudzon ya Rasulullah? Ya tidak, jangan sampai ada sedikit pun rasa negatif, buruk sangka sedikit pun terhadap Rasulullah, terhadap saya, itu dosa besar. Maka Rasulullah pun untuk menghilangkan, menyelamatkan para sahabatnya supaya tidak suudzon kepada beliau pertegas, ini istri saya, jangan khawatir, kamu jangan suudzon, kira-kira begitu. Itu apa? Pelajaran bagi kita semua, kita jangan berbuat hal-hal yang bisa mengundang suudzon. Jangan berbuat sesuatu yang bisa menjadikan kita disangka negatif. Walaupun kita tidak ngapa-ngapain. Misalkan berdua, jangan sampai kita berdua dengan perempuan dalam kegelapan, remang-remang misalkan, walaupun tidak ngapa-ngapain, itu kan mahalludzon namanya. Di situ ada titik yang bisa disikapi dengan negatif. Dan untungnya kalau saya karena ya dianggap figur publik, jadi pasangan kita kan diketahui orang ya, jadi kemana-mana alhamdulillah sejauh ini tidak adalah yang sampai mungkin sampai akhirnya salah bersikap atau Adrian sama siapa karena sudah tahu itu pasangan kita. Atau mungkin yang aman bercandanya katanya, udah kamu kalau lagi jalan sama istri kamu pasang aja tulisan ini istriku gitu. Jadi orang nggak banyak punya pikiran yang negatif gitu Bang Kiai. Nah sekarang kalau tips dari Pak Kiai, bagaimana untuk kita menjadi pasangan yang harmonis? Hal-hal apa sih yang harus kita perhatikan atau kita jaga? Ya idealnya seperti setiap ada pernikahan, kita semua mendoakan kepada dua mempelai agar hidup sakinah, mawaddah, warohmah. MC-nya juga bilang gitu. Kiainya juga yang ceramah juga mendoakan seperti itu. Tapi mohon maaf barangkali banyak yang kurang memahami arti yang spesialnya, spesifiknya ya. Yang sebenarnya seperti apa begini, sih? Pertama kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai mendapatkan sakinah. Sakinah. Sakinah itu apa artinya? Ketenangan.
Tenang dalam arti memiliki rumah tempat tinggal yang nyaman, yang cukup bagus, cukup baik, nyaman. Kemudian penghasilan tiap bulan untuk nafkah, hidup bersama cukup. Ya sewajarnya lah, secukupnya. Ada hal-hal ukuran yang masuk akal lah. Baik. Apalagi nanti misalkan kita bisa menghormati tetamu, kita bisa menolong tetangga fakir miskin, itu namanya kita bisa mencukupi kehidupan dengan sakinah. Bisa membantu orang yang sedang susah, bisa meminjami teman yang sedang membutuhkan pinjaman. Itu kita kalau mampu di situ, itu kita namanya sakinah. Jadi lebih ke sifatnya yang materi. Materi. Oke. Kemudian setelah sakinah tuntas, mudah-mudahan kedua mempelai pasangan pengantin baru ini, termasuk kita juga pengantin lama, mudah-mudahan mendapatkan mawaddah. Mawaddah itu apa? Kepuasan batin. Kepuasan yang bersifat batin, seperti contohnya, ya kepuasan hubungan seks. Kepuasan hubungan mesra ya, di tempat tidur, atau ya kemesraan itu perlu dipelihara itu. Maka masing-masing juga disunnahkan, hadis juga ada, kalau mau tidur istri harus dandan, pakai parfum yang bagus. Suami kalau baru perpergian jangan langsung pulang. Kalau dulu ya dalam hadis dikatakan agak jauh dari rumah dulu baru ngasih tahu saya udah mau pulang. Kalau sekarang kan ada HP kalau sekarang. Jadi supaya istrinya bersiap-siap dulu ya, berdandan. jangan buka pintu nanti amburadul. Iya, iya. Ya ada hadisnya betul. Ada hadisnya Rasulullah seperti itu. Kalau sekarang apalagi gampang. Ada HP kan. Saya udah dekat nih. Iya, iya. Itu bisa menambahkan kemesraan suami dari perjalanan jauh, letih, capek, jumpa dengan istri yang menyenangkan. Itu mawaddah. Melahirkan mawaddah. Tadi. Yang ketiga, puncaknya dari sakinah dan mawaddah ada rahmah. Rahmah ini sudah universal. Artinya lahir di tengah-tengah keluarga itu, di rumah tangga kita, suasana rahmah. Suami rahmah kepada istrinya, istri rahmah kepada suaminya, kedua orang tua rahmat kepada anaknya, anak rahmat kepada orang tuanya. Terus dikembangkan, orang tua kita, mertua kita juga bangga dengan kita. Kita pun menghormati orang tua, tetangga semuanya menghargai kita. Kita pun balik menghargai rumah tangga sebelah, kanan kiri kita. Itu namanya rahmah. Bagaimana Rahmah untuk bisa universal. mencapai makom sampai seperti itu gitu Pak Kiai? Ya kita upayakan dong, kita upayakan. Kalau kita sudah cukup secara materi, uang ada, cukup, kekayaan ada, rumah, kendaraan cukup. Batin terpuaskan batin juga. terpuaskan. Suami pun punya stamina yang cukup Iya. diandalkan. Istri pun memberikan pelayanan yang memuaskan suami. Mau apa? Mau apa lagi? Tinggal rahmah. Tinggal kasih sayangnya. Disitulah rahasia, hikmah, wisdom yang ada di dalam tengah-tengah keluarga. Maka ayatnya terusnya adalah Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Perjalanan kamu sekalian dari mulai nikah, punya anak, punya keturunan sampai akhir hayat merupakan tanda dari kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, bagi orang yang mampu merenungkannya. Jalan kita dari awal sampai sekarang udah punya anak 3 masih kecil-kecil, sebentar lagi anak kan remaja, sebentar lagi anak kan menyelesaikan kuliahnya sarjana, kita pun bahagia, semakin bahagia, semakin bahagia. Anak kita nikah, kita tambah bahagia lagi. Mudah-mudahan begitu kan? Anak kita punya cucu, punya anak, kita punya cucu, lebih berbahagia lagi melihat cucu kita. Iya. Itulah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Semua adalah Allah yang mendesain, Allah yang mengatur. Waduh, terima Di kasih situ ada banyak hikmah, nih Pak Kiai ini. ada wisdom. Apalagi saya ayah 2 anak, dua-duanya putri lagi nih. Iya. Wah, ini kalau nanti ayahnya tidak paham makna bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, ini karena berabe. Selama ini suka mendengar kata-kata itu tapi belum bisa Iya. memaknai gitu loh, secara real itu seperti apa. Jadi ternyata sakinah itu sesuatu tadi, bagaimana kita Kecukupan bisa dalam kecukupan materi kepada Ya. pasangan kita. Ya. Dan yang kedua, mawaddah, memberikan kepuasan Kepuasan batin, baik suami maupun juga istri. Makanya
Makanya istri juga harus pandailah untuk memuliakan suami. Suami juga pada saat mungkin letih, mungkin diberikan pijitan, dandan yang baik. Baju yang bolong, daster bolong jangan dipakai lagi, harus tetap menarik gitu. Tidak terlepas usianya gitu ya Pak Kiai ya. Tapi tetap yang paling tertinggi makomnya itu adalah rahmah. Nah, itu kita harus miliki dulu nih tadi sakinah mawaddah baru bisa mencapai ke sana. Jadi kita udah nggak melihat lagi hal-hal yang lain, tapi memang hanya keberkahan dari Allah lah yang kita harapkan dari hubungan kita yang harmonis ini. Dan juga yang namanya kemesraan itu kan ibarat seperti makanan, akan terasa nikmat kalau ada bumbu-bumbunya. Hubungan juga seperti itu ya Pak Kiai. Harus ada kemesraan, ada perhatian, asal dengan pasangan kita dan tidak berlebihan diumbar-umbar di depan umum. Itu saja. Luar biasa. Pak Kiai, karena waktu sangat terbatas, kita sudahi dulu bincang-bincang kali Terima ini. kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mampir lagi ya. Pasti bermanfaat. Silakan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin. Insya Allah. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan hidayah demi hidayahnya kepada kita semua. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Tentunya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.